Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalam. Nah, teman-teman, gimana kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, kita bertemu kembali dalam program Hello Ramadan. Nah, seperti biasa, alhamdulillah kita masih ditemani oleh Ustadz Fauzi. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baik teman-teman, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, beberapa pekan yang lalu kita sudah share video tentang podcast Ramadan Ustadz. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Ustadz. Nah, hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Dan teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum dijawab oleh Ustadz Fauzi, jangan bersedih, bersabar. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, ini Ustadz, pertanyaan yang pertama Ustadz. Ini mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia? Ustadz. Barakallahu fiik atas pertanyaan ini. Pertama yaitu karena Allah menyebutkan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, sebagaimana firman-Nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, yaitu bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga bulan ini menjadi bulan yang mulia, bulan yang spesial, ya. Bulan di mana Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk kemudian dikoreksi hafalannya. Jadi Rasulullah SAW juga menghafal tuh Al-Quran, kemudian juga dikoreksi, hasilnya ada tasmi' juga. Ya, Rasulullah SAW ya bersama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi memang semua yang disandangkan dengan Quran, ya, maka semuanya itu akan menjadi mulia. Pertama misalnya malaikat Jibril alaihissalam. Mungkin ada triliunan malaikat, ya lebih daripada kita tidak tahu, banyak malaikat. Tapi yang paling mulia di antara malaikat-malaikat tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu, yang menyampaikan wahyu. Kemudian yang menerima wahyu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu yang menerima Al-Quran. Maka apa? Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia di antara para Nabi. Ya, kemudian ya, bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Kemudian kota Mekah dan Madinah, tempat diturunkannya Al-Quran, jadi kota yang mulia, menjadi kota yang mulia. Ya, kemudian juga ini, kalau misalnya anak-anak semua ingin menjadi orang yang mulia, yaitu jadilah ya orang yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya kan? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kemudian lagi, siapa yang hafal Quran, ya, nanti dia akan di hari kiamat dia akan memasangkan ya mahkota di kepala orang tuanya. Jadi semuanya ini yang disandarkan dengan Quran mulia, menjadi orang yang mulia. Jadi kenapa ya bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Nah, yang berikutnya Ustadz, pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukumnya orang yang membatalkan puasa ketika safar? Barakallahu fiik. Ya, safar ini ya ada dua. Ya, safar ini ada safar yang melelahkan, ada safar yang tidak melelahkan. Nah, ini perbedaannya nih Ustaz, melelahkan, tidak melelahkan. Misalnya begini nih. Safar misalnya kita naik kendaraan, ya mungkin jaraknya ya sangat melelahkan. Ya, sangat melelahkan. Misalnya teman-teman ada yang mau pulang ikut orang tuanya nih. Mau pulang kampung dengan perjalanan darat. Ini melelahkan, ya. Maka apa? Boleh berbuka dia,
Tidak berpuasa, Ustaz. Tidak berpuasa. Ya. Kalau misalnya naik pesawat misalnya, sebenarnya boleh berbuka. Tetap saja. Karena safar dia. Karena sudah jaraknya jarak safar. Cuma kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Jadi berpuasa itu lebih baik karena bayar hutang puasa itu berat. Benar, Ustaz. Ya. Kalau ringan, naik pesawat duduk aja udah sampai di rumah. Ke Jakarta misalnya, Ustaz. Di Jakarta misalnya duduk saja 1,5 jam. Naik pesawat, terus masa ada kelelahan? Enggak ada. Ya, walaupun itu boleh berbuka, karena memang asalnya safar itu boleh berbuka. Ya, tapi kita boleh pilih. Makanya kata Allah di ujung ayat 184, ya, Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian kuat berpuasa itu lebih baik buat kalian. Ya kenapa? Karena bayar hutangnya berat. Ya bayar hutang itu berat sekali. Sebab apa bayar hutang itu? Semua orang tidak puasa, kita puasa sendiri. Benar, Ustaz. Ya kan? Jadi pingin makan, Ustaz. Makan juga. Itu susah. Jadi dalam safar ini boleh tidak berpuasa, Ustaz, Boleh, ya? boleh tidak berpuasa. Cuman lebih baik berpuasa, firman Allah itu, kalau Ustaz, ya. tidak memberatkan. Memberatkan, Ya, Masya Allah. boleh. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, nih, Ustaz. Apakah benar tidur ketika puasa bagian dari ibadah? Nah, Barakallahu fiik. Ya memang. Bagiannya cuma bukan tidur malas-malesan. ini tidur yang bagaimana, nih, Ustaz? Ya, tidur yang bagaimana? Itu diantaranya memang kita dianjurkan qailulah. Qailulah itu artinya tidur siang. Yaitu untuk menguatkan lagi. Ya, Mungkin jamnya nih, Ustaz. ya, jamnya biasanya memang sebelum duhur, misalnya setengah jam kita tidur sebentar, nanti pada duhur kita sholat duhur. Ya. Atau mungkin pada duhur sampai asar. Ya, itu qailulah. Apa tujuannya? Ialah yaitu mensedikitkan ya hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, menghindari, tidak bermanfaat, menghindari hal-hal yang yang tidak bermanfaat. tidak bermanfaat. Tidur kita. Nah, dan juga untuk menguatkan badan. Ya, agar kita semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada orang ini, Ustaz, habis sholat subuh tidur, Ustaz. Bangunnya ntar jam 11, Ustaz. Apakah itu juga ibadah, Ustaz, tidurnya itu? Tergantung, ya. Tergantung. Kalau di Timur Tengah, biasanya di bulan Ramadan itu sepanjang malam dia tidak tidur. Sepanjang malam, ya, dari buka puasa, kemudian salat tarawih dia sampai malam. Kemudian biasanya ada taklim, ada tarawih. Kemudian setelah itu persiapan sahur, dia masak-masak orang perempuannya. Kemudian sahur, kemudian sholat subuh berjamaah. Habis itu dia zikirnya pagi, setelah itu dia tidur sampai ini. Karena kondisi di sana beda dengan di kita. Kondisi di sana, Ramadan itu artinya juga panas. Ramadan itu ya panas. Pada musim panas dan biasanya nggak kuat orang. Musim panas di sana itu sampai kalau katanya di Kuwait sampai 60 derajat. Masya Allah. Kita di Saudi aja itu 40 derajat tuh udah panasnya luar biasa. Tapi di Indonesia ini cuma 30. Berarti sistem tidur itu di Indonesia nggak cocok, Ustaz. Kalau kita ini susu sebenarnya sebaiknya itu tadi qailulah itu tidur sebentar, ya gunanya untuk menguatkan kembali badan kita, ya menyehatkan lagi, untuk kita semangat lagi beribadah, terutama nanti malamnya, supaya kita tidak ngantuk malamnya. Baik. Ya, karena kita ada sholat tarawih. Betul, Ustaz. Nah, Ustaz, sekarang yang pertanyaan keempat, Ustaz, yaitu jika kita bermaksiat di bulan Ramadan, kemudian bertaubat, apakah diampuni? Barakallahu fiik, ya. Ini Masya Allah ini pertanyaannya nih. Di anak-anak sekalian, yang namanya taubat itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah An-Nisa, innamat taubah Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Ya.
Yang namanya taubat itu ya di hadapan Allah kalau seandainya ada orang melakukan maksiat karena dia tidak tahu. Kalau itu tuh perbuatan maksiat. Kalau dia tahu, ya, nah ini yang jadi masalah ini. Khilaf di antara ulama. Ini kan tanya apakah taubat itu diterima atau tidak? Dia sudah tahu itu dosa, cuma dia melanggarnya. Misal nih teman-teman nih, udah tahu sholat wajib itu harus dilaksanakan. Nggak sholat. Nah ini dosa ini. Dosa ini. Gara-gara main game misalnya. Nah nanti kan suka sekali kalau sudah waktunya sholat berhenti main. Sholat. Nah itu. Terus juga bulan Ramadan nih. Ya kan. Udah tahu puasa. Ya kan. Ya, tapi apa kemudian tidak puasa. Nggak boleh itu dosa itu. Tahu puasa, nggak boleh makan dan minum, tapi tetap melanggar, tidak boleh. Nah ini teman-teman sekalian tidak boleh. Jadi kalau sudah tahu hukumnya itu wajib, dia harus tetap dia melaksanakan, tidak boleh dia melanggar. Nah terus kemudian lihat juga nih syaratnya taubat itu. Syaratnya taubat harus berhenti ya, dari main-mainnya itu, ya, dari perbuatan itu jangan main-main lagi, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, nggak boleh. Ya, terus dari itu dia menyesali, dia bertekad untuk tidak kembali. Kalau berhubungan dengan orang lain, misalnya dia menzalimi temannya, dia harus minta maaf itu teman-teman, sampai dia ikhlas. Ya, kalau dia misalnya ngambil ya barang temannya, dia harus kembalikan barangnya. Kembalikan, nah, mengganti Ustaz ya. Nggak bisa kemudian saya sudah taubat kepada Allah, tapi tidak dikembalikan. Nggak bisa mengganti. Nah kemudian jangan sampai juga terlambat, baru mau meninggal baru dia ya bertobat, tidak boleh. Nah itu ya. Atau menunda-nunda Ustaz misalnya, tidak boleh ya. Baik. Ya. Yang selanjutnya Ustaz, pertanyaan yang kelima, insyaallah nih. Mengapa setan dibelenggu ketika bulan Ramadan Ustaz? Barakallahu fiik ya. Rasulullah SAW mengatakan yang memberitahu kita, idza jaa Ramadan. Ya. Kalau bulan Ramadan itu masuk, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghuliqat ya abwabun nar, ditutup pintu neraka, kemudian wasusilatil ya syayatin, lalu setan-setan dibelenggu, ya dibelenggu. Ini pertama. Ya, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah itu menukil ya dari para ulama, di antaranya beliau menukil dari ya Al-Hulaimi ya. Kemungkinan maksudnya adalah ya para setan tidak bersungguh-sungguh menggoda manusia, ya kaum muslimin tentunya, sebagaimana mereka lakukan di bulan lainnya ya. Kemudian juga beliau atau yang dimaksud para setan dibelenggu ada sebagian dari mereka. Sebagian setan dibelenggu. Sebagian setan mungkin yang kelas kakapnya lah mungkin. Yang dibelenggu. Ini maknanya yang diberikan penjelasan oleh para ulama ya. Barangkali betul. Yang kelas-kelas terinya mungkin masih berkeliaran juga. Kopral-kopral Ustaz. Kopral-kopralnya. Yang jenderalnya itu. Dia dibelenggu. Nah, itu dua makna sudah. Kemudian ada Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah juga memberikan penjelasan. Bisa jadi, ini kata Qadi bin Iyad nih. Ya, Qadi bin Iyad, ya beliau memang ulama yang sering jadikan pertanyaan. Yang dimaksud adalah sesuai dengan hakikatnya, yaitu di bulan Ramadan seluruh syaitan ya itu dibelenggu, ya dibelenggu, tidak mengganggu ya orang-orang yang beriman, yang berpuasa di saat itu, bisa jadi seperti itu. Nah itu diantara ya maknanya. Nah itu makna yang ini. Yang kedua maknanya kata Qadi bin Iyad, itu karena kaum muslimin ketika itu berpuasa ya, sehingga syaitan tidak bisa dia ya mengganggu ya, seakan-akan mereka ya terbelenggu. Kenapa? Siang harinya puasa, malam harinya sibuk baca Al-Quran, tarawih,
Jadi dia seolah-olah dia terbelenggu. Itu maknanya di antaranya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini kata ulama, ya. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai 5 pertanyaan dulu Ustadz ya. Untuk yang selanjutnya insya Allah kita akan ajukan lagi di pertemuan berikutnya. Nah itu dia teman-teman dari Ustadz Fauzi ya. Pertanyaan teman-teman sudah terjawab baru 1 sampai 5 ya. Yang berikutnya 6 sampai 10 insya Allah kita akan tanyakan lagi Ustadz Fauzi ke pekan depan pertemuan berikutnya. Baik teman-teman, apa yang disampaikan Ustadz Fauzi, jazakallahu khair Ustadz. Semoga teman-teman di rumah yang bertanya bisa mengambil manfaatnya, lebih banyak tahu informasi tentang Ramadan, dan Pak Amin doakan semoga bulan Ramadan ini teman-teman Allah mudahkan dan Allah beri kelancaran dan kekuatan untuk kita semua. Amin. Ya, insyaallah. Demikian, Pak Amin mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.